semuanya, pada video kali ini kita akan bahas topik bahasan baru. Kemarin kan kita sudah banyak belajar mengenai fungsi-fungsi logika ya. Nah sekarang fungsi logika tersebut itu bisa kita sederhanakan loh. Bagaimana menyederhanakannya? Ada dua teknik. Yang pertama dengan menggunakan aljabar boolean, yang kedua menggunakan Karnaugh map. Nah untuk video kali ini kita akan belajar mengenai penyederhanaan fungsi logika menggunakan aljabar boolean dulu. Untuk Karnaugh map itu dilanjutkan di video selanjutnya. Jadi stay tune di video kali ini ya. Nah, lalu kira-kira kenapa harus disederhanakan? Apakah supaya lebih mudah dipahami? Ya, betul sekali ya. Jadi, dengan fungsi logika yang terlalu kompleks itu akan menyulitkan komputer dalam memproses sebuah data. Nah, dalam menggunakan aljabar boolean, kita juga bisa menggunakan penyederhanaan tersebut dengan beberapa fungsi logika atau hukum-hukum pada aljabar boolean. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau mungkin ada beberapa juga yang sudah tahu. Mari kita belajar bersama seperti biasa. Mari kita belajar beredukasi bersama Mutiara. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas pada video kali ini, namanya adalah penyederhanaan fungsi logika dengan aljabar boolean. Jadi, kita akan bahas dulu ya. Ini kita flashback lagi ya. Jadi pengertian dari aljabar boolean di sini kita harus tahu dulu nih penemunya siapa. Sebenarnya sudah dibahas ya, tapi nggak apa-apa, flashback aja. Jadi yang menemukan adalah namanya George Boole di tahun 1854. Boole melihat bahwa himpunan dan logika proporsi mempunyai sifat-sifat yang serupa. Kita bisa perhatikan kemiripan hukum-hukum aljabar logika dan hukum-hukum aljabar himpunan ya. Dalam buku The Laws of Thought, Boole memaparkan aturan-aturan dasar logika, dan aturan dasar logika ini membentuk struktur matematika yang disebut dengan aljabar boolean. Aplikasinya bisa untuk perencanaan rangkaian pensaklaran kayak kemarin ya. Lalu ada rangkaian digital dan rangkaian IC dan yang lain-lain ya. Banyak banget untuk penerapannya. Nah, di video kali ini kita akan bahas beberapa banyak hukum aljabar boolean, tapi di sini saya bahas yang paling banyak digunakan aja ya. Yang pertama ada namanya hukum identitas. Hukum identitas itu bila mana ada A ditambah 0, dia hasilnya akan jadi A. Begitupun jika A dikali 1. Apakah variabelnya hanya A? Tidak ya, variabelnya disesuaikan dengan fungsi logika yang ada. Kalau misalnya ini kan hanya sampel aja ya. Lalu ada idempoten. Kalau idempoten itu A plus A sama dengan A, dan A dikali A sama dengan A gitu ya. Untuk hukum yang ketiga ada namanya hukum komplement. Hukum komplement itu jika A mulai jadi nambah Sunda nih ya. A ditambah A aksen sama dengan 1. Tapi jika A dikali A aksen sama dengan 0 ya. Kalau dominansi itu A dikali 0 sama dengan 0. Tapi jika A ditambah 1 sama dengan 1 ya. Lalu ada hukum involusi. Jadi A aksen diaksenkan kembali, itu sama dengan A. Ibaratnya kayak min kali min gitu ya. Lalu ada hukum penyerapan. Hukum penyerapan di sini misalnya A ditambah AB sama dengan A ya. Jadi dia kalau misalnya ada variabel tertentu yang memang membutuhkan penyederhanaan atau pelengkapan dari sebuah variabel, itu bisa menggunakan hukum penyerapan. Lalu di sini ada A dikali A plus B sama dengan A juga. Hukum yang selanjutnya ada namanya hukum komutatif. Nah, di sini A plus B sama dengan B tambah A. Sama ya, kayak 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2 gitu ya. Lalu A dikali B sama dengan B dikali A untuk yang komutatif. Untuk yang asosiatif, A ditambah B ditambah C itu sama aja ya, karena semuanya simbolnya sama ditambah, maka kita juga bisa geser A ditambah B ditambah C gitu ya. Lalu A dikali B dikali C. Nah, ini sama aja dengan A dikali B dikali C gitu ya. Lalu distributif A plus dalam kurung B dikali C ya. Sama aja dengan ini didistribusikan ya. Berarti A ditambah B dikali A ditambah C. Lalu kalau misalnya A dikali B plus C, berarti A dikali B ditambah A dikali C ya. Kalau hukum De Morgan dia kebalikannya ya. Jadi misalnya yang asalnya dia penjumlahan kayak A plus B aksen, itu akan dia ubah asalnya plus dia jadi kali. Pertama aksennya dia akan terbagi rata, tapi yang asalnya plus dia jadi kali ya. Lalu di sini kayak A B aksen, berarti aksennya tetap dibagi sama merata dengan dua variabel tersebut, cuman yang asalnya kali dia jadi tambah. Kalau hukum 01 itu berarti dia kebalikannya. Misalnya 0 aksen berarti sama dengan 1 aksen sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kita akan bahas contoh soal yang ke-1. Sederhanakan fungsi logika berikut dengan aljabar boolean. Di sini fungsinya adalah A aksen dikali BC ditambah AB ditambah BA aksen.
Oke, kita akan bahas jawaban contoh soal nomor 1 di mana A aksen dikali BC ditambah AB ditambah BA aksen. Kita lihat dulu yang di dalamnya. Di dalamnya itu masing-masing memiliki variabel C ya. Variabel B ya. Maka B-nya kita keluarkan. Keluarkan berarti ditambah C ditambah A aksen. Lalu kita lihat lagi, ternyata ada bilangannya sama nih. Ya, karena itu kalau yang pertama itu namanya hukum distributif. Yang kedua berarti A ditambah A aksen berarti sama dengan 1. Itu masuk ke hukum komplement. Lalu di mana C ditambah 1 masuk ke hukum dominansi di mana hasilnya sama dengan 1 dan B dikali 1 itu masuk ke hukum identitas sama dengan B ya. Maka hasilnya A aksen B. Contoh soal yang kedua adalah kita harus membuktikan fungsi logika berikut dengan aljabar boolean di mana A plus A aksen B sama dengan A plus B. Nah, kalau kayak gini kita akan menggunakan hukum penyerapan supaya lebih mudah untuk mendistribusikannya. Nah, di sini kita lihat karena A-nya dia berdiri sini, maka karena yang sebelumnya juga ada AB, maka kita ubah jadi A plus AB ya, ditambah A aksen B. Lalu kita geser kurungnya sehingga jadi A plus AB plus A aksen B dan masing-masing memiliki variabel B yang sama, maka B-nya dikeluarkan ditambah A plus A aksen, yaitu masuk ke hukum distributif ya. Lalu karena A tambah A aksen itu masuk ke komplement sama dengan 1 ya, dan B dikali 1 itu ke hukum identitas sama dengan B, maka sama dengan A plus B. Untuk contoh soal yang ketiga itu masih kita membuktikan fungsi logika di mana soalnya adalah A dikali A aksen plus B sama dengan AB. Jawabannya adalah, nah kita lihat di sini, kita tinggal gunakan hukum distributif aja ya, di mana berarti A dikali A aksen ditambah A dikali B ya. A dikali A aksen itu sama dengan 0 ditambah AB. 0 ditambah AB itu masuk ke hukum identitas sama dengan AB ya. Nah, sebelumnya A dikali A aksen itu komplement ya. Next yaitu contoh soal yang keempat, kita diminta untuk tentukan bentuk komplement dari fungsi logika berikut dengan aljabar boolean. Fungsinya adalah A plus B dikali A aksen B. Hasilnya adalah kita lihat di sini bahwa karena dia bentuk dari komplement, maka kita tulis dulu fungsinya F sama dengan A plus B dalam kurung A aksen B. Komplement berarti kita buat fungsi aksen ya. Berarti dari fungsi yang di atas kita kasih aksen ya, atau mau pakai bar juga boleh, sama aja ya. Nah, lalu karena kita pakai aksen, maka kita menggunakan hukum De Morgan, jadi kebalik ya. Sehingga yang asalnya dari kali dia akan berubah jadi jumlah ya. Nah, kita lihat di sini A plus B dikali A aksen B diaksenkan ya. Lalu A plus B dia berubah jadi AB ya. Nah, asalnya kali dia jadi tambah ya. Lalu di sini A aksen plus B aksen. Lalu kita distributifkan ya, dari sini bisa ya. Berarti AB dikali A ditambah AB dikali B aksen. Nah, di sini kita ternyata ada variabel A yang sama, maka kita bisa keluarkan B-nya. B AA ditambah di sini kita lihat bahwa ada B-nya juga sama ya, berarti A yang keluar, B sama B aksen. Sehingga jadi A dikali A ya, A masuk ke hukum idempoten, dan B dikali B aksen masuknya ke hukum komplement dikali 0. B dikali A sama dengan BA, A kali 0 sama dengan 0. Hasilnya adalah BA atau bisa disebut juga dengan AB. Oke, next kita lanjut ke latihan soal. Nah, ini ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan ya. Ini menyederhanakan fungsi dan ini menentukan komplemennya. Silakan dikerjakan. Oh, ada satu lagi nih ya. Itu aja kurang lebih, dan salam edukasi.